hukum-hukum sholat, syarat dan rukunnya sholat dia sudah paham. Kemudian sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW bahwa yang berhak menjadi imam itu adalah orang yang bacaannya paling baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa mawalahu amma ba'd. Baik, pemirsa Al-Kalam, menginjak ke pertanyaan berikutnya. Langsung saja, Pak Ustadz izin bertanya nih, apa syarat dan ketentuan sebagai imam sholat? Ternyata pertanyaan ini ada sambirannya, para Ustadz. Apakah saya sebagai pria dewasa boleh jadi makmum dari anak yang belum balik, padahal bacaan Al-Fatihah dan wudunya belum benar? Jadi sekali lagi, mungkin si anak ini itu biasa maju jadi imam begitu, tapi Al-Fatihah dan wudunya belum benar. Nah, ini orang yang merasa lebih dewasa dan lebih baik ini pengen maju jadi imam. Nah, lihat kasus seperti ini bagaimana Pak, para Ustadz? Siapa dulu mau ngasih tanggapan? Nggih, tafadhol Ustadz Parman. Masya Allah. Baik, pemirsa Al-Kalam yang dimuliakan oleh Allah SWT dan kaum muslimin muslimat dimanapun berada, berkaitan dengan pertanyaan yang masuk ke redaksi, yaitu tentang bermakmum kepada anak kecil. Nah, di dalam masalah ini hukum asal dari berimam kepada anak kecil ini adalah boleh, ya. Karena di dalam permasalahan imamah ini adalah bukan besar atau kecil, tetapi yang penting dia adalah sudah paham tentang hukum-hukum sholat, syarat dan rukunnya sholat dia sudah paham. Kemudian sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW bahwa yang berhak menjadi imam itu adalah orang yang bacaannya paling baik. Kalau kita urutkan dari semuanya saja, syarat menjadi imam yang pertama adalah muslim, ya tentu saja. Kemudian berakal. Kemudian laki-laki kalau makmumnya laki-laki. Dan yang terakhir adalah mampu menjadi imam, yaitu mampu membaca Al-Fatihah dan mengetahui rukun sholat, ya. Ya, anak kecil boleh, berarti di situ anak kecil boleh menjadi imam, boleh. Dan sudah kejadian. Ya, sudah kejadian di mana di antaranya adalah sahabat Amr bin Salamah, ya. Jadi suatu hari kaumnya ini masuk Islam, ya. Kaumnya ini masuk Islam dan Nabi Muhammad mengajarkan mereka agar sholat, ya, sholat jamaah, ya. Nabi di situ dikutip, "Shollu sholata kadza fi hini kadza wa shollu sholata kadza fi hini kadza." Sholat ini waktunya dari mulai ini sampai ini, sholat ini dari waktu ini sampai ini. Fa idza hadarati sholatu falyu'adzin ahadukum wal ya'ummukum aktsarukum qur'ana. Nah, nanti kalau sudah masuk waktu sholat sesuai dengan yang sudah dijabarkan oleh Nabi Muhammad, ya. Waktu sholat kapan? Ya, sholat subuh mulai dari kapan sampai kapan, sholat duhur, sholat asar dan seterusnya. Nah, kalau masuk waktu sholat, maka hendaknya salah seorang dari kalian mengumandangkan azan dan orang yang paling banyak bacaan Qur'annya menjadi imam. Nah, kebetulan fanadharu falam yakun ahadun aktsara Qur'anan minni, ya. Dan ternyata pada waktu itu, kata Amr bin Salamah, di kampungnya, ya, karena baru masuk Islam, beliaulah orang
yang paling banyak bacaan Al-Qur'annya. Masya Allah. Ya. Nah, faqaddamuni, ya maka mereka menjadikan saya imam. Wa ana ibnu sittin aw sab'i sinin, dan ketika itu usia saya 6 atau 7 tahun. Masya Ya, Allah. jadi ini dan tidak ada mukhalif ya dari asar ini, maka ya kita bisa dapatkan bahwa di situ bulugh itu bukan syarat imam. Ya. Nah, akan tetapi memang tadi ya boleh memang jadi imam anak kecil, tapi tetap memperhatikan syarat yang lain, yaitu bisa membaca Al-Fatihah ya dengan benar ya, dan mengetahui hukum-hukum sholat yang berkenaan sah tidaknya ya, wudunya dan seterusnya. Di dalam matan Iqna ya disebutkan, saya kutip penggalannya berbunyi seperti ini: wa min syarti taqdimil aqra'i ayyakuna aliman fiqha sholatihi hafizan lil fatihati. Di antara syarat mendahulukan seorang untuk menjadi imam, orang yang sudah bisa baca, yang sudah bisa membaca Al-Quran, adalah yang pertama dia memahami fikih sholat. Ya. Batal sahnya sholat itu dengan apa? Ya, dari menutup aurat, dari membersihkan hadas, toharoh dan seterusnya. Ya. Kemudian dijelaskan, ya. Dijelaskan maksudnya apa saja di kitab Kasyaful Qina, ya. Wa ma yahtajuhu fiha li'annahu idza lam yakun kadzalika la yu'manu ayyukhilla bi syai'in mimma yu'tabaru fiha. Dan segala hal yang dibutuhkan untuk sahnya sholat. Karena kalau tidak demikian nanti dikhawatirkan terjadi kekurangan ya, dari syarat rukun sholat sehingga kemudian sholatnya menjadi batal. Hafidhon lil fatihati, yang kedua juga hafal surat Al-Fatihah. Maksudnya bisa membaca dengan baik. Ya. Nah, li'annal ummiya la tasihhu imamatuhu. Nah, orang yang nggak bisa baca Al-Fatihah, ya, yang Al-Fatihahnya masih salah-salah, itu tidak sah menjadi imam. Illa bimislihi, kecuali ya di suatu keadaan di mana makmum dan imam kemampuan membaca Al-Fatihahnya sama. Ya. Ya, jadi misalnya ini kalau kita kembalikan ke pertanyaan penanya tadi, misalnya ya anak kecil mengimami anak kecil yang sama-sama bacaan Al-Fatihahnya masih kurang, kemudian ya pengetahuan tentang sholatnya masih terbatas, itu boleh-boleh saja ya. Apalagi kalau kita berbicara konteksnya pendidikan ya, biar mereka waktu sholat ya sholat dulu lah, walaupun ya Al-Fatihahnya seadanya dan seterusnya. Nah, tapi kalau penanya sebagai laki-laki dewasa ya tentu saja tidak boleh bermakmum kepada seorang anak kecil yang bacaan Al-Fatihahnya belum baik dan tidak mengetahui ya hal-hal yang menjadikan sholat itu sah. Wallahu a'lam. Masya Allah. Barakallahu fiik untuk Ustadz Imad kita, Masya Allah, hafizahullah ta'ala wa ra'ah, Ustadz Khutbah kafarullah min amthalihi wa wahlu majarrah. Baik, saya kalam kurang lebih begitu ya, untuk apakah anak kecil bisa jadi imam atau tidak. Secara hukum asal sebagaimana penjelasan Ustadz Farman dan Ustadz Imad, bisa jadi imam asal memenuhi syarat begitu ya. Dan untuk kriteria siapa yang paling berhak menjadi imam, maka ini telah dibuatkan standar oleh Rasulullah SAW sebagaimana nukilan Bang Imad tadi itu, wal ya ummukum aktsarukum qur'ana, yang paling berhak diantarakan untuk jadi imam adalah yang hafalan Al-Qur'annya paling banyak. Baik, kurang lebih begitu. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.